Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Berli dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan kognisi pada masa bayi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alivia Nur Ivani dengan NIM 10, ada Alsira Anissa Azahra NIM 11, Artika Ekaristi Shemanta NIM 25, dan ada saya Aziza Nuraini Kurata Ayu NIM 31. Saya Alivia Nur Ivani dengan NIM G01200010 ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang sering orang ketahui didasarkan pada 3 teori kognitif utama, yaitu teori Piaget, Vygotsky, dan pemrosesan informasi. Teori kognitif menekankan pada pemikiran, penalaran, bahasa, dan proses kognitif lainnya. Piaget mengusulkan teori perkembangan kognitif di mana anak-anak menggunakan kognisi mereka untuk beradaptasi dengan dunia mereka. Dalam teori Piaget, anak melalui 4 tahapan kognitif, yaitu yang pertama, sensori motor, yang kedua, praoperasional, yang ketiga, operasional konkret, dan yang terakhir, operasional formal. Sedangkan menurut Vygotsky, teori kognitif sosiokulturalnya menekankan bagaimana budaya dan interaksi sosial memandu perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, pendekatan pemrosesan informasi menekankan bahwa individu memanipulasi informasi, memantaunya, dan menyusun strategi tentangnya. Kontribusi teori kognitif mencakup penekanan pada konstruksi pemahaman aktif dan pandangan perkembangan yang positif. Tahap perkembangan kognitif pada masa bayi. Menurut Jean Piaget, bayi melewati tahap sensori motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini disebut sensori motorik karena pembelajaran anak hanya melibatkan 5 panca inderanya dan mengoordinasikannya dengan refleks bawaan yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada bayi. Anak belajar untuk mengenal dunia mereka hanya dengan mengandalkan indera, yaitu melalui meraba, membau, melihat, mendengar, dan mengecap. Keadaan panca inderanya seperti berikut. Penciumannya atau pembaunya pada mulanya belum berkembang. Sejauh penelitian sampai saat ini, bayi hanya nampak memalingkan kepala bila ada bau yang tidak enak. Lalu, indera pengecapnya, saat anak yang baru dilahirkan sudah mereaksi dengan menyingkirkan mukanya bila mengecap sesuatu yang tidak enak. Sekitar bulan kedua dan ketiga, mulailah perkembangan indera pengecap berkembang. Pada usia 1-2 tahun, indera pengecapnya sudah merasakan berbagai macam rasa. Yang ketiga, pada bulan terakhir periode fetal, sudah mulai ada rasa tekanan dan rasa sakit meskipun masih secara umum dan belum jelas. Bila bayi yang tidur dipegang pada waktu bangun, denyut jantungnya akan bertambah cepat. Bila ia dipegang pada waktu bangun, denyut jantungnya akan lebih lambat. Selain itu, anak yang baru dilahirkan memiliki jenjang rasa suhu yang lebar, dari jauh di atas sampai dengan jauh di bawah suhu badan. Hal ini menunjukkan adanya indera peraba atau perasa suhu. Lalu, ada anggapan bahwa pendengaran merupakan indera yang paling sedikit berkembang pada saat kelahiran. Sebagian disebabkan oleh
tersumbatnya telinga oleh cairan amniotik selama beberapa hari setelah lahir sehingga tidak memungkinkan gelombang suara masuk ke telinga bagian dalam. Bayi lebih cepat bereaksi ke suara manusia daripada suara lain. Pendengaran normal akan berkembang dalam 3-4 hari. Biasanya, orang tua menstimulasi pendengaran anaknya dengan mainan bergemerincing. Lalu yang terakhir, penglihatan bayi pada awalnya hanya setengah dari bidang penglihatan orang dewasa. Namun, beberapa minggu setelahnya, anak sudah dapat melihat terang, gelap, dan warna. Anak bayi dapat mengikuti gerakan-gerakan sesuatu dengan matanya dan mengamati segala arah. Selanjutnya, saya, Artika Karistisya-Manta, dengan NIM G01200025, akan menjelaskan proses-proses kognitif yang akan dilewati bayi, sampai akhirnya berkembang dengan baik. Yang pertama ada proses skema. Skema adalah tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Skema bayi dibangun dengan tindakan sederhana yang dapat ditampilkan terhadap objek-objek, seperti melihat, menghisap, mengamati, dan menggenggam. Yang kedua, ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak menggunakan skema untuk menangani informasi dan pengalaman baru. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak mengolah informasi dan pengalaman baru tersebut. Kedua hal ini sudah berfungsi sejak bayi lahir. Bayi yang baru lahir secara refleks akan menghisap objek yang mengenai bibirnya. Dengan ini, mereka akan belajar tentang cita rasa, bentuk, tekstur, dan lainnya. Ketiga, ada organisasi. Organisasi di sini adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem. Seorang bayi memiliki gagasan yang samar-samar tentang bagaimana menggunakan sesuatu dan apa tujuan dari melakukannya. Yang keempat, ada ekuilibrasi dan tahap perkembangan. Ekuilibrasi adalah mekanisme perkembangan anak dari tahap yang satu ke tahap yang lainnya. Proses-proses kognitif ini mengakibatkan individu berkembang melalui 4 tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Cara anak menalar di suatu tahap akan berbeda dengan tahap-tahap lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, tahap sensor motorik anak melibatkan 5 panca indera yang kemudian akan dikoordinasikan dengan refleks bawaan fisik bayi. Refleks ini merupakan dasar bagi bayi untuk mengadakan reaksi dan tindakan yang aktif. Ada 2 jenis refleks, yaitu refleks anak menusu atau sementara dan refleks permanen. Di sini, saya akan menyebutkan sedikit contoh refleks-refleks yang termasuk ke dalam refleks ini. Yang pertama adalah refleks anak menusu atau sementara. Refleks-refleks yang termasuk ke dalam refleks ini ialah refleks Moro, refleks mencium, refleks genggam, refleks Babinski, dan refleks hisap. Yang kedua adalah refleks permanen. Refleks-refleks yang termasuk ke dalamnya ialah refleks urat Achilles, refleks urat lutut, dan refleks pupil. Dari sekian refleks-refleks yang saya telah sebutkan, ada satu refleks yang terkait dengan tahap sensor motorik bayi, yaitu refleks hisap. Saat refleks hisap ini terjadi, bayi menghisap ibu jari mereka sendiri. Menghisap ibu jari mereka sendiri ini mempunyai fungsi eksploratif yang menenangkan. Pada awalnya, bayi akan menghisap ibu jari mereka sendiri. Di tahap berikutnya, ketika kita menyentuhkan botol susu ke dekat mulutnya, maka dia dengan refleks akan menghisap sendiri. Selanjutnya, ia akan mencari-cari objek yang bisa dihisapnya secara mandiri. Hal ini terjadi karena dia mengolah dan memproses apa yang telah dialaminya. Ia mengingatnya
kemudian mempraktikkannya secara mandiri. Dengan ini, mereka akan belajar tentang cita rasa, bentuk, tekstur dari apa yang dihisapnya. Perkenalkan, nama saya Ausira Anissa Zahra dengan NIM G01200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar bayi. Untuk meningkatkan perkembangan kognitif bayi, diperlukan sebuah pembelajaran. Ada 3 hal yang penting dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kesempatan bayi untuk berlatih. Yang kedua, rangsangan dari keluarga terdekatnya atau orang-orang terdekatnya. Yang ketiga adalah contoh yang baik untuk ditiru oleh bayi. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut ada 2 hal yang dialami oleh bayi. Yang pertama adalah penggunaan tangan. Yang kedua adalah perkembangan komunikasi bayi. Pada penggunaan tangan, bayi biasanya menggenggam sesuatu dengan erat. Pada bulan-bulan awal, penggunaan kedua tangan bayi sama baiknya atau sama cakapnya antara kanan dan juga kiri. Saat usia 8 bulan, bayi mulai menggunakan tangan secara bergantian tergantung dengan posisi benda yang akan ia pegang. Yang kedua adalah perkembangan komunikasi. Pada perkembangan komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu pemahaman perkataan dan juga belajar berbicara. Pada pemahaman perkataan, bayi mulai meniru apa yang orang terdekatnya katakan. Bayi juga mengamati ekspresi wajah, nada suara, dan isyarat tangan pembicara untuk membantu bayi dalam memahami apa yang pembicara itu katakan. Di sini bayi juga sudah mulai mengenali emosi. Yang kedua ada belajar berbicara. Tidak ada proses belajar berbicara yang instan. 1 hari atau 2 hari maka bayi sudah bisa berbicara, itu tidak ada. Di sini bayi mulai memberikan petunjuk atau pengganti komunikasi melalui yang pertama adalah menangis. Pada minggu ketiga hingga keempat, bayi mulai mempunyai tangisan yang berbeda. Hal itu dapat diketahui melalui nada, intensitas, dan juga gerakan badan. Jadi tidak semua tangisan bayi berarti dia lapar. Bisa saja dia mengantuk atau merasa tidak nyaman dan lain-lain. Yang kedua adalah berceloteh. Pada usia 3 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara-suara yang eksplosif. Pada usia 6 bulan, bayi mulai menggabung-gabungkan kata seperti papa, mama, nana. Dan pada usia 9 hingga 12 bulan, bayi sudah bisa menirukan suara-suara yang didengarnya. Poin ketiga pada proses belajar bicara bayi adalah isyarat. Bayi menunjukkan gestur-gestur tubuh yang berbeda saat berkomunikasi. Contohnya saat ia tidak mau makan atau minum ASI, ia akan menjauhkan kepalanya. Dan bisa juga saat ia tidak nyaman dengan tempatnya atau dengan tidurnya, maka ia akan aktif bergerak. Lalu yang keempat adalah ungkapan emosi. Hal ini dapat dilihat dari isyarat wajah yang dilakukan bayi. Nah, pada proses belajar bicara meliputi proses pengendalian mekanisme, suara, dan kemampuan untuk memperluas kosakata. Karena itulah proses belajar berbicara ini memakan waktu yang cukup lama. Di sini kami mewawancarai Ibu Diah Fitria Yuliani yang memiliki anak bernama Sabia Hawa Agrinata. Sabia dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2020. Saat ini Sabia berusia 3 bulan. Berat badannya ketika lahir 2,8 kg, sedangkan panjang badannya ketika lahir 48 cm. Ketika lahir, Sabia hanya dapat menangis, kemudian mulai bisa menggerakkan kepala dan kakinya ke kanan dan ke kiri.
Untuk perkembangan berat badannya, ketika keluar dari rumah sakit, berat badannya menurun menjadi 2,6 kg. Namun kata dokter, hal tersebut sudah biasa terjadi dikarenakan ASI belum keluar dengan banyak. Di usianya ketika menginjak 1 bulan, berat badan sudah naik kembali menjadi 3,8 kg. Bulan kedua naik menjadi 4,5 kg, dan sekarang di bulan ketiga sudah mencapai 6,1 kg. Ketika berusia 2,5 bulan, Sabia mulai bisa memegang kerincingan. Ketika namanya dipanggil, juga sudah bisa untuk merespon dengan matanya melihat ke kanan kiri mencari seseorang yang memanggilnya. Menginjak usia 3 bulan, motorik kasarnya yaitu berguling ke kanan dan ke kiri, sedangkan motorik halusnya yaitu memainkan jari-jari kaki dan tangan. Selain itu juga memasukkan jari ke mulut. Sabia juga mulai belajar tengkurap dan menggenggam benda-benda yang diberikan kepadanya. Untuk ASINya sendiri disambung dengan susu formula dikarenakan ibunya juga harus bekerja. Ketika Sabia menangis, hanya ditenangkan dengan ditimang-timang dan didengarkan musik atau diberi mainan. Sebelumnya ditelaah dahulu bayinya menangis karena lapar atau apa. Namun pada dasarnya bayinya tidak rewel, jadi sangat mudah ditenangkan ketika menangis. Untuk indera penciumannya sendiri masih sulit dianalisa dikarenakan masih jarang keluar rumah. Biasanya hanya di kamar dengan bau dari pengharum ruangan. Untuk jam tidurnya, pada bulan pertama masih dalam rentang 18 hingga 20 jam per hari. Memasuki bulan kedua sudah berkurang dengan bangun pada pukul 10 pagi. Sekarang, di bulan ketiga ini, jam tidurnya ada dalam rentang 12 hingga 15 jam per hari. Karena ketika mendengar suara televisi atau handphone, Sabia akan terbangun. Untuk indera perabanya sudah mulai dikenalkan perbedaan permukaan halus dan kasar. Sedangkan indera pendengarannya, sang ibu sering memperdengarkan lagu agar menstimulus perkembangan otak pada bayi. Ibunya juga sering mengajak bayi mengobrol supaya perkembangan bahasa bayi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bayi merespon dengan bahasanya sendiri seperti menangis, berteriak, dan mengeluarkan suara-suara bayi lainnya. Untuk hambatannya sendiri, Sabia sedari lahir belum ada hambatan yang cukup berarti. Hanya ketika di minggu keempat hingga minggu keenam setelah imunisasi terdapat bisul di tubuh bayi. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi ke perkembangan bayinya. Menurut KBBI, stimulan memiliki arti yaitu sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja atau belajar dan sebagainya. Dapat dikatakan stimulan merupakan pendorong, penggiat, atau perangsang untuk melakukan kegiatan. Stimulasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir rasional, yang kedua melatih ingatannya terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dialami, yang ketiga mengembangkan daya persepsi berdasarkan apa yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang keempat mampu melakukan penalaran melalui proses alamiah maupun ilmiah. Lalu ada mainan. Pada usia 0 sampai 3 bulan, perkembangan kognitif pada bayi akan terfokus pada alat indera mereka seperti penglihatan, terus perasa, dan juga pendengaran. Maka dari itu, di sini kami membuat sebuah mainan kerincingan sederhana yang akan merangsang ketiga alat indera tersebut. Untuk indera penglihatan, di sini kami menggunakan warna-warna yang mencolok seperti warna kuning dan hitam. Lalu untuk merangsang indera pendengaran, di dalam kardus kerincingan ini terdapat biji-bijian.
sehingga kalau kardusnya digerakkan atau digoncangkan maka akan berbunyi. Lalu untuk indera perasa, di permukaan luar kardus kerincingan ini ditempeli semacam kain bol, lalu ada kapas dan bubble wrap. Hal itu ditujukan untuk merangsang indera perasa bayi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai mainan yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan saat diskusi nanti. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.